memang ini PR yang belum selesai ya, sudah berpuluh tahun. Tapi kan nggak boleh juga itu jadi alasan. Supaya kebijakannya efektif, maka datanya juga harus akurat. Dan kebijakan untuk terjadinya pemerataan dan keadilan itu ya harus terus dikerjakan oleh pemerintah. Saya tidak lihat itu upaya yang serius untuk bagaimana masalah yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun ini tidak bisa dipecahkan karena memang tidak ada keseriusan. Tapi itu tidak pernah dikerjakan sampai tuntas. Nah, yang kita butuhkan itu, mau apapun sistem yang mau dipakai, tolong dituntaskan dan serius. Kalau kita bicara masalah tepat sasaran, itu berarti bicara soal problem akurasi dan sinkronisasi data. Dan pengelolaan database kan menjadi hal yang sangat fundamental. Terus yang kedua, Bang, seberapa sih efektif kebijakan kenaikan BBM itu diikuti secara paralel dengan kebijakan afirmatif dalam bentuk penguatan ekonomi kelompok miskin, termasuk juga tepat sasaran yang problemnya adalah akurasi dan sinkronisasi data, Bang Marwan Batubara? Ya, jadi memang ini PR yang belum selesai ya, sudah berpuluh tahun. Tapi kan nggak boleh juga itu jadi alasan. Supaya kebijakannya efektif, maka datanya juga harus akurat. Dan kebijakan untuk terjadinya pemerataan dan keadilan itu ya harus terus dikerjakan oleh pemerintah. Yang ada kan saya tidak lihat itu upaya yang serius untuk bagaimana masalah yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun ini tidak bisa dipecahkan karena memang tidak ada keseriusan. Kalau bicara tentang harga BBM dan konsumsi BBM bersubsidi atau yang namanya BBM penugasan ya, itu kan kita mendengar ada My Pertamina yang terakhir, sebelumnya itu ada mau pakai sistem radio frekuensi dan sebagainya. Tapi itu tidak pernah dikerjakan sampai tuntas. Nah, yang kita butuhkan itu, mau apapun
sistem yang mau dipakai tolong dituntaskan dan serius. Masalahnya kan ini tidak jadi tuntas, misalnya gara-gara harga minyak dunia turun atau gara-gara tahun politik sehingga tidak dituntaskan. Nah, kita berharap ke depan itu ya ada niat baik dan komitmen untuk menuntaskan sistem tepat sasaran untuk ini tidak menjadi masalah yang terus menghantui kita dan selalu menjadi penyebab APBN itu dipakai untuk sesuatu yang memang tidak adil jadinya. Itu. Jadi harapan saya sih tadi ya, salah satu yang juga penting adalah ada sistem dana stabilisasi. Jadi dua hal pokok yang saya kira mendesak itu adalah sistem subsidi tepat sasaran itu harus segera dituntaskan. Terserah itu mau yang urusannya dengan LPG maupun BBM. Kemudian dana stabilisasi, sistem stabilisasi harga itu juga harus dikembangkan. Dan yang ketiga, jangan terlalu banyak variabel politik, karena ini masalah bersama siapapun yang berkuasa. Yang sekarang jadi penguasa, dulu kan oposisi. Waktu oposisi itu bagaimana itu demo-demonya bawa kerbau ke depan istana misalnya, tapi begitu berkuasa kan sama juga, dia melakukan hal yang dilakukan oleh pemerintah yang dia dulu kritik, ya kan? Nah, sebetulnya dua-duanya itu bisa dibilang salah atau dua-duanya itu bisa dibilang benar kalau kita bicara kaitannya dengan politik. Tapi kalau bicara secara objektif, ada faktor ekonomi, keuangan, kemudian kemampuan produksi, dan berbagai variabel-variabel yang mestinya jadi perhitungan, dan ini bisa menjadi konsensus bersama oleh seluruh partai, baik yang berkuasa maupun oposisi. Maka kebijakan yang diharapkan itu kebijakan yang paling optimal itu bisa dicapai. Itu. Jadi jangan sampai mau pemilu itu kayak tadi ya, dibahas cukup panjang tentang mau menggratiskan APBN, ya kan? Itu kan BBM, Bang, bukan APBN. BBM ya, menggratiskan BBM. Kita kalau negara kaya sih oke, dan juga kita produksinya itu melebihi konsumsi. Tapi kalau ini semakin ke belakang, semakin kecil produksinya, lalu utangnya sudah begitu besar, itu menjadi utopia gitu, sangat sulit untuk bisa dilakukan. Jadi ini juga harus kita kritik lah ya, tapi bukan berarti bahwa itu menjadi satu-satunya variabel kita untuk memilih capres yang mereka dukung gitu, ya kan? Karena bagi saya ini yang mengusulkan ini capresnya saya dukung, tapi orang yang kampanyenya itu salah, harus kita koreksi kan begitu. Karena kalau capres lain itu saya kira lebih bermasalah, lebih banyak masalahnya gitu, ya kan? Jadi dalam hal ini saya tidak terlalu menyalahkan orang yang kampanye BBM gratis itu karena mungkin nggak tahu masalah, ya kan? Nah, dia harus melakukan segera koreksi itu. Karena kalau itu yang jadi patokan kita memilih, saya rasanya nggak akan milih yang lain selain yang mereka dukung, Anies dan Imin gitu. Jadi untuk para audiens juga, tolong ya jangan menjadikan
statement BBM gratis itu jadi satu-satunya alasan untuk memilih dan tidak memilih. Dianya perlu kita koreksi lah gitu. Iya, makanya apa yang tadi saya tanya soal track record kebijakan energi terutama BBM pada masa Jokowi ini dan seberapa jauh sebetulnya ke depan soal arah perubahan kebijakan energi lebih baik, terutama yang terkait dengan persoalan BBM. Terima kasih Bang Dr. Marwan Batubara, terima kasih Dr. Arif Nasim, terima kasih Bang Agung Wisnuwardana. Semoga ini dirangkap sebagai satu masukan yang berharga. Kita boleh punya preferensi terhadap orang, tapi juga preferensi terhadap konsep-konsep kebijakan yang lebih ideal dan rasional, reasonable. Kebijakan itu memang benar-benar bisa dilakukan atau tidak di tengah semua orang sekarang ngerti bagaimana sebetulnya kebijakan itu dan mulai dikritisi oleh banyak pihak. Terima kasih Bang. Saya sedikit aja. Silakan Bang. Ingin supaya tim sukses Amin itu ya, Anies Imin itu supaya segera mengklarifikasi dan minta maaf lah. Ya, karena itu gagasan yang rasanya kontraproduktif, akan sangat sulit untuk dicapai. Nanti jadi cemoohan, apalagi nanti orang bisa bilang ini pembohong ini gitu. Ya perlu segera dikoreksi. Yang lebih penting kita usulkan tadi bikin sistem dan upayakan ada konsensus nasional, transparansi harganya dan juga janganlah masalah bersama ini siapapun yang berkuasa itu ini selalu jadi masalah. Maka masalah politik itu harusnya dinomorduakan. Objektivitas terhadap kondisi dan fakta-fakta variabel-variabel yang ada itulah yang harusnya menjadi dasar untuk membuat kebijakan dan mengkampanyekan kepada publik gitu. Saya kira kata kunci mungkin lebih bagus akan lebih mengutamakan keadilan dan penegakan hukum, itu mungkin lebih pas ya kan, daripada omong kosong mau menggratiskan BBM itu sangat tidak ini ya. Mestinya tanya dulu ke Dr. Marwan Batubara dan Dr. M. Said itu supaya bisa menakar seberapa sebenarnya realistisnya kebijakan diambil.